Apa yang direncanakan Bill Gates di tahun 2020? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Jeffrey Adi Trianto, channel yang membahas tentang teknologi. Pernah nggak sih terpikir kalau tubuh kita dimasukkan sebuah modul atau alat agar mempermudah hidup kita? Seperti Anda tidak perlu lagi membawa uang, terus tidak perlu lagi membawa dompet dan sebagainya. Maka dari itu, konten ini saya akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan chip dari Bill Gates. Tapi sebelum saya membahas tentang topik tersebut, saya sudah membuat modul yang sepertinya agak-agak mirip seperti Project Bill Gates, yaitu tentang chipnya ya, kira-kira seperti ini. Saya menggunakan RFID ya. Nah, ini contoh aja sih. Di dalam ini ada chipnya. Lalu alatnya seperti apa sih? Nah, jadi seperti ini. Tadi kan chipnya. Oke, jadi ini saya membahas tentang hardware untuk pembacanya atau readernya. Jadi di sini saya menggunakan LCD I2C I2C yang ukuran 16x2. Lalu menggunakan ODMCU. Kebetulan di sini ODMCU saya adalah dari Robodin. Kemudian di sini ada modul RFID tipenya RC522 dan kabel dan PCB. Mungkin hanya itu. ODMCU ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan perkabelan ya. Jadi ini bakal connect kemana? Oke, nanti ini bakal connect ke dalam database. Nanti setiap pembacaan chip nanti bakal connect ke database dan akan merubah sesuatu. Apakah itu sesuatunya? Oke, nanti kita akan bahas di uji coba ya. Oke, kita akan masuk ke dalam topik utama kita, yaitu tentang kekurangan dan kelebihan chip Bill Gates. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang kelebihannya dulu ya. Jadi di sini ada beberapa kelebihan. Oke, yang pertama, tidak perlu membawa uang dan dompet. Jelas ya, kalau kita sudah menggunakan chip ini, kan chip ini bakal masuk ke dalam tangan kita di antara sela-sela ibu jari dan telunjuk. Nanti si chip ini kan bakal menjadi uang tunai kita dan akan menjadi identitas kita. Berarti kita tidak perlu lagi membawa uang karena pembayarannya dari sini. Kan ini bakal juga jadi cryptocurrency juga kan. Jadi alat pembayaran. Lalu yang kedua, kita tidak perlu lagi membawa KTP, SIM dan STNK. Kenapa seperti itu? Karena ya di sini sudah ada data diri kita. Semua informasi tentang diri kita tuh sudah ada di sini. Jadi dari uang sampai KTP, KK, akte, SIM, STNK itu sudah ada di sini semua. Kamu sudah diizinkan mengemudi apa belum dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya yaitu tidak perlu lagi menyimpan akte dan KK. Jelas ya, di sini data diri kita, jadi kita tidak perlu lagi menyimpan seperti itu kayak ijazah. Kita selesai pendidikan, udah dia tinggal masukin aja input ke dalam database, langsung dirimu sudah punya ini ijazah di sini. Dan di sini bakal mengangkat isu tentang lingkungan bahwa tidak lagi menggunakan kertas kan. Berarti di sini semua. Kita tidak perlu lagi menggunakan kertas. Ngeprint ijazah kan pakai kertas dan segala macamnya kan. Nah, ngeprint uang pakai kertas. Jadi kalau ini diangkat menjadi isu global mengenai lingkungan, berarti kan tidak lagi menggunakan kertas. Berarti semuanya menggunakan di sini. Oke, yaitu selanjutnya mengisi formulir pendaftaran. Seperti apa tuh mengisi formulir pendaftaran? Ibarat kata seperti ini, Anda sedang melamar pekerjaan. Nah, jadi di sebuah perusahaannya itu dia tidak lagi menggunakan formulir-formulir pendaftaran seperti kertas. Jadi cukup menyeken data dirinya, seret, bakal mengisi semua form. Wah, canggih kan? Jadi berkata form yang di perusahaan itu konten-kontennya yang dia mau, berkata cuma nama, tanggal lahir dan segala macamnya yang dia mau. Itu tinggal scan aja, seret. Nah, apa yang perusahaan inginkan bakal langsung terisi. Nama segala macam langsung jadi formulir. Dan itu secara digital, jadi tidak perlu lagi menggunakan kertas. Untuk selanjutnya ini, kita tidak perlu lagi bepergian beli tiket untuk transportasi. Karena seperti di Jepang, kita kan
kita tahu sendiri ya kalau di Jepang itu kayak contoh kereta itu mereka cuman menggeserkan sebuah kartu itu. Nah itu tuh hampir sama seperti konsep chip Bill Gates ini, dia menggunakan chip juga. Jadi pembayarannya dari situ. Bayangkan aja ketika dia itu pakai kartu, kalau dia lupa kan berarti kartunya ketinggalan. Tapi kalau di tangan udah dimasukin ke ini kan dia nggak perlu mengingat lagi. Dia cuman bawa badan aja, berangkat ke stasiun, scan, berangkat. Sudah beli tiket, terus kemudian cepat dan efisien waktu. Sepertinya ini bakal jadi terobosan untuk Indonesia ya. Oke, selanjutnya yaitu mudahnya menangkap penjahat. Waduh, kenapa seperti ini? Karena ibarat kata nih ya, penjahat itu dimasukkan chip ini. Jadi setiap orang manusia itu wajib menggunakan chip, ibarat kata. Jadi kan setiap orang itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang buruk itu berarti jahat kan. Si polisi itu tuh lebih mudah menangkapnya. Kenapa? Karena dia udah menggunakan chip. Jadi chip ini kan nanti akan saya bahas tentang keburukannya si ini, kenapa dia bisa tertangkap. Karena nanti saya akan bahas ini ya. Oke, kita next ya. Oke, yang itu selanjutnya adalah mudahnya mengakses riwayat sakit di rumah sakit. Oke. Nah, saya pernah ke rumah sakit. Di situ ada namanya filenya itu riwayat sakit setiap pasien. Jadi di situ kan mereka masih menggunakan file ya. Nah, ibarat kata kita semua menggunakan chip nih. Jadi kita tinggal ke rumah sakit, kita nggak perlu ditanya sama si tellernya, tinggal scan aja. Oh, Anda pernah sakit ini, oh Anda pernah sakit ini. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari file yang tersimpan di rumah sakit dalam bentuk dokumen. Karena itu menurut saya sangat gimana ya, saya pernah diceritakan oleh teman saya yang dia itu sedang praktek sebenarnya di rumah sakit. Terus dia itu disuruh menjadi administratif di riwayat sakit itu, yang di dokumen yang sakit itu. Saya lupa namanya apa itu. Jadi ketika dia praktek itu sering dimarahin karena kenapa? Satu, dia lambat dalam mencari dokumen tersebut. Terus kedua, file itu mudah hilang, sering lupa dan sebagainya. Itu saya lupa yang lainnya. Pokoknya yang duanya saya hafal. Pokoknya kalau kita sudah menggunakan chip ini, kita bakal tahu riwayat penyakit kita seperti dokumen tersebut. Oke, jadi selanjutnya yaitu chip ini bisa jadi keamanan gadget kita. Ya kan, kita kalau yang di gadget itu kan ada fingerprint gitu kan. Nah ini kita kan di beberapa handphone tuh sudah bisa nyekan RFID ya. Nah jadi tinggal scan aja RFID yang di tangan kita, itu nanti bakal bisa membuka gadget-gadget kita apapun itu, bahkan bisa membuka mobil segala macam untuk kedepannya. Oke, selanjutnya yaitu mudahnya manajemen pajak. Kenapa seperti itu? Jadi seperti ini, ibarat kata Anda itu sedang menggunakan fasilitas infrastruktur pemerintah. Nah, kan kita ketahui bahwa infrastruktur pemerintah itu tuh dibangun oleh dana pajak kan. Nah, kalau itu dibangun dengan dana pajak, berarti kan kita harus bayar pajak dong untuk bisa menikmati infrastruktur tersebut. Nah, jika kita belum membayar pajak, berarti kan kita seharusnya tidak boleh ya, karena itu bukan hak kita kan. Nah, chip ini bisa membedakan mana yang belum membayar pajak, mana yang belum sudah. Jadi ketika sudah membayar pajak, berarti dia boleh menikmati infrastruktur pemerintah tersebut. Kalau dia belum membayar pajak, berarti kan dia tidak boleh menggunakan infrastruktur pemerintah tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu mengurangi kemacetan jalan tol. Kan sekarang sudah terjadi sih, udah menggunakan RFID juga, tapi kan masih menggunakan kartu ya. Kalau kartunya lupa, kan sekarang kalau kita menggunakan chip di dalam tangan, berarti kan kita tidak takut lagi untuk lupa membawa kartu tol. Jadi tinggal bawa tangan aja, lalu didekatkan di readernya, terus kemudian dia dengan mudahnya langsung lewat gitu, tanpa harus mencari-cari kartu. Oke, dan selanjutnya yaitu mengurangi kendaraan karena setiap orang dibatasi dalam membeli moda transportasi. Nah, jadi berkata satu orangnya itu tuh dibatasi hanya bisa beli berapa moda transportasi gitu loh. Contoh, saya sudah beli 2 mobil. Nah, ketika saya ingin membeli mobil yang ketiga, itu sudah tidak boleh lagi karena kita sudah terrecord di sini bahwa Anda tidak bisa bohong, karena di sini bakal terrecord Anda sudah beli 2 mobil. Berarti kalau Anda beli 3 mobil, berarti Anda tidak diperbolehkan. Ini akan dibantah oleh database. Kalaupun nanti ilegal, itu kan bakal bisa dicek juga. Kita bisa upgrade lagi teknologinya.
Oke, itu tadi kelebihan-kelebihan dari chip Bill Gates. Kira-kira kalau besok dipasang ke tubuh kita, nah kira-kira ketika saya sudah menyampaikan kelebihan ini, apakah Anda ingin memasangnya? Oke, pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan chip Bill Gates ini. Jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa saya mendapatkan topik-topik ini karena saya sudah membuat alatnya ini. Ya, jadi saya riset. Jadi ceritanya saya riset. Terus saya membuat kira-kira hampir semirip mungkin lah dengan konsepnya si Bill Gates ya. Nah kemudian saya tulis nih kelemahan kelebihannya apa, dan ini akan saya bahas di sini gitu. Jadi saya tahu dari mana ya? Saya tahu dari saya riset sendiri gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Sumbernya seperti itu. Oke, untuk kejahatan yang pertama, di sini saya mendapatkan riset, yaitu kejahatan itu di-upgrade. Kenapa di-upgrade? Jadi tadinya itu copet itu tuh hanya membawa dompet, kita hanya mengambil dompet. Tapi untuk kedepannya, copet itu tidak mengambil dompet lagi karena kita tidak menggunakan dompet. Apa yang kita bawa? Kan tangan. Berarti kesimpulannya, ketika si copet itu tuh mengupgrade kejahatannya, yaitu adalah memotong tangan kita. Iya kan? Karena posisi chipnya di sini, berarti dompet kita juga di sini, semua di sini. Oke, ada yang membantah, kan nanti bisa diblokir melalui ini. Kita bisa ibarat kata kayak ini, kita kehilangan ATM, kita bisa blokir nih di bank bahwa ATM itu sudah hilang gitu, kita ganti baru. Bisa, seperti itu bisa. Cuman kan kasusnya di sini tangan kamu sudah putus gitu. Iya, bener nggak? Kalaupun nggak diputus nih, ibarat kata penjahatnya itu tuh mengorek-ngorek tangan kamu sehingga mengambil chipnya. Nah, oke lah chipnya itu diblokir, tapi kan tangan kamu sudah dikorek-korek. Bayangkan aja ketika pas waktu masang kamu menggunakan BIOS, ketika orang jahat itu tuh ngambilnya secara paksa. Betapa sakitnya itu kan? Bener nggak? Oke, kejahatan yang kedua yaitu jika belum tervaksin, maka segala akses akan ditutup, susah bepergian. Jelas ya, karena ibarat kata kita ini belum divaksin ya kan, karena COVID ini kan agak ngeri-ngeri sedep ya kita untuk pergi-pergi kan. Nah, jadi ketika kita terdeteksi belum tervaksin, itu kita ingin pergi ke bandara, ingin kereta api atau bus, itu ketika kita tersekian belum tervaksin, itu kan jadi ngeri tuh. Iya kan? Berarti kita ditangkap dan kemudian kita itu dipaksa untuk vaksin. Terus mungkin setelah divaksin kita suruh lockdown dulu 14 hari segala macam, atau mungkin seperti itu ya, kita nggak tahu ya, pokoknya mungkin seperti itu pendapat saya sendiri. Jadi intinya ketika Anda belum tervaksin, maka Anda harus divaksin, karena Anda tahu dari mana Anda sudah divaksin, dari chip ini tadi ya. Jadi Anda susah berpergian gitu ceritanya. Oke, kekurangan selanjutnya yaitu jika terdeteksi belum bayar pajak, maka tidak bisa mengakses fasilitas infrastruktur pemerintah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang tadi awal tadi kan saya menjelaskan tentang jika kita belum membayar pajak, kita tidak bisa menggunakan infrastruktur pemerintah tersebut, karena infrastruktur pemerintah itu tuh dibuat dari dana pajak. Jadi kalau Anda belum bayar pajak, berarti Anda belum bisa menggunakan infrastruktur tersebut. Taunya dari mana? Dari chip ini tadi. Nah, seperti itu. Terus, dan ini yang terakhir yang menurut saya ini adalah ultimate-nya sih. Ultimate-nya si chip ini menurut saya ya, menurut penelitian saya, riset saya sendiri, ini adalah ultimate-nya, yaitu chip ini bakal menjadi GPS abadi. Wow, kenapa seperti itu? Karena chip abadi ini dia tidak menggunakan baterai, jelas kan, karena chipnya itu sebesar 1 butir nasi. Nah, dan itu tidak menggunakan baterai, dia hanya chips biasa dimasukkan ke dalam tangan, tapi itu menjadi GPS. Bagaimana konsepnya? Oke, kita mulai uji coba ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan si chip Bill Gates ini bisa berperan sebagai GPS abadi tanpa menggunakan baterai. Oke, pertama-tama Anda membuka browser. Jadi di sini saya sudah membuat hosting yang sudah terkoneksi dengan alat riset yang saya buat ini. Oke, linknya sudah saya masukkan ke dalam deskripsi ya. Oke, seperti ini linknya. Oke, langsung kita enter aja. Oke, di sini judulnya New Normal Project dengan judul itu COVID. COVID itu kalau kata Flat Earth 111 dia bilang certification of vaccination ID ya, itu menurut beliau ya. Oke,
kita ngikutin aja yang sudah ada. Nah, W0 2020 ini adalah paten dari si chip Billcat tadi. Nah, di sini saya sebagai gantinya yaitu menggunakan RFID dengan tag. Di sini saya pakai chip dari RFID biasa dari RC522. Oke. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa si chip ini bakal menjadi GPS abadi? Jadi seperti ini. Saya gambarkan si alat ini bakal dipasangkan di setiap tiang listrik, ibarat kata ya. Lihat kan yang paling banyak di jalan itu adalah tiang listrik. Berarti di setiap tiang listrik atau di setiap tiang internet itu dipasangin alat seperti ini. Mungkin sekitar 10 meter satu alat. Tujuannya buat apa? Itu adalah untuk memperlebar pembacaan. Jadi kita ibarat kata nih, si RFID ini kan hanya bisa membaca sekitar 3 sentian ya, sekitar senti ke bawah ya, jarak pembacaannya. Nah, di kemudian hari dengan project seperti ini, kemungkinan si pembaca ini bakal diperlebar lagi pembacaannya. Jadi ini tadi hanya 3 cm, mungkin bisa sampai 1 meter atau 2 meter atau 5 meter. Jadi ketika orang melewati chip ini, dia juga seperti sama kayak kita men-scan. Nah, jadi akan mengecek bahwa dirimu berada di situ. Berarti kesimpulannya apa? Jadi bukan si chipnya itu yang ada koordinatnya, tapi alat inilah yang ada koordinatnya. Jadi setiap orang itu tuh terscan ke alat ini, lalu alat ini mempunyai koordinat masing-masing di setiap tempatnya. Dan mungkin alat ini bakal ada kameranya juga. Karena kameranya itu bersifat seperti CCTV, jadi ketika Anda terscan, Anda juga terfoto. Nah jadi di situ datanya bakal ada 3, yaitu adalah foto Anda waktu itu, terus kemudian si ID chip Anda, lalu koordinat si alat ini. Berarti kan jelas, si chip ini bakal jadi GPS abadi ketika alat ini sudah disebar di seluruh kota, dan di seluruh pintu-pintu mall, dan seluruh pintu-pintu instansi, seluruh pintu sekolah segala macam. Jadi Anda itu terrecord, Anda itu sudah kemana aja. Anda, contoh nih, Anda masuk ke dalam mall, di mall itu sudah ada alat seperti ini. Anda masuk nih, Anda terscan, Anda terfoto, ID Anda dapat, dan koordinat Anda itu di mall. Berarti Anda itu terdeteksi sedang ada di mall. Seperti itu kira-kira. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Jadi si chip ini nanti bakal saya scan di sini. Nanti ada 2 chip. Kenapa ada 2 chip? Karena untuk pembanding ya. Ini chipnya tadinya seperti ini saya bongkar, maksudnya biar tahu bentuk dalamannya itu seperti ini ya guys. Seperti ini ya bentuk chipnya ya, dalamnya itu kecil tuh tengahnya. Yang kuningannya itu adalah antenanya. Jadi untuk biar dia itu memperlebar range-nya. Oke, kita langsung aja ya praktek alat yang sudah saya sebutkan tadi. Ini bakal jadi GPS abadi kita. Jadi seperti apa sih konsepnya sehingga ini bisa menjadi GPS abadi? Oke, jadi ini project yang sudah saya buat ini. Kita klik di sini ada tombol. Coba nanti di sini ada yang berbicara ya. Is in the process of scanning your fingerprint. Hi, welcome to the new normal. Hi, welcome to the new normal. Oke, jadi di sini ada satu fitur dengan 2 menu. Jadi menu pertama adalah find him, yaitu adalah cari dia. Terus kemudian lokasi history. Jadi kita bisa nge-record dia sudah kemana aja. Location history. Location history. Oke, kita ke find him dulu ya. Di sini ada 2 chip ya. Jadi chip ini saya akan berinisial artis YouTuber. Siapakah artis YouTubernya? Jadi yang sudah terbuka ini saya identifikasi sebagai Atta Halilintar. Dan yang belum terbuka ini adalah Deddy Corbuzier. Apakah benar seperti itu? Oke, kita cek ya. Oke, kita coba cari ya. Kita di sini ketik A aja. Oh nih, Atta Halilintar. Karena saya cuman ada dua artis, Atta Halilintar dan Deddy Corbuzier. Kita pertama Atta dulu ya. Target is Atta Halilintar. Dia bilang target is Atta Halilintar.
Di sini adalah CCTV dan di sini adalah petanya. Jadi di mana si Atta Halilintar sekarang? Dan kemudian Atta Halilintar itu sedang menggunakan apa sih? Oh, ternyata dia sedang menggunakan masker. Dia pakai baju putih dengan batik dan menggunakan kacamata. Sebegitu detailnya ya. Jadi di sini dia sebagai CCTV dan di sini sebagai Google Map-nya itu. Ingat ya, ini adalah parodi, hanya sebuah parodi. Jadi saya sudah memasukkan beberapa tempat-tempat yang bisa dirandom yang digunakan untuk pembahasan ini. Oke, di sini ada sebuah informasi, yaitu adalah nama, yaitu Atta Halilintar. Terus lokasinya di mana? Di New York City, Times Square. Nah, ini mapnya, ini nama lokasinya. Dia terscan kapan gitu loh. Jadi dia terscan di jam 13.11.23. Nah, dan di tanggal berapa, sampai sedetail itu kan, sampai ke detiknya dia sudah. Jadi di detik ini tuh si Atta Halilintar sedang ada di Times Square dan dia pakai baju ini kan, begitu sungguh mengerikan ya. Dan ini yang paling terpenting, yaitu COVID-19 vaksin. Dia sudah divaksin atau belum? Ternyata Atta Halilintar belum divaksin, jadi di sini no katanya. Nah, terus apakah ini berjalan ketika si chip ini terdeteksi oleh pembacanya? Oke, kita buktikan ya. Seperti ini. Oke, kita coba scan ya. Kita juga lihat di webnya. Ini adalah Atta Halilintar yang sudah terbuka. Kita coba scan. Moving target. Oke, jadi katanya si target sudah bergerak gitu kan. Oke, coba kita scan lagi ya. Moving target. Tuh, jadi Atta sekarang sudah ada di mana? Di Manhattan. Dia sedang menggendong. Oke, jadi di sini dia udah berubah ya. Nah, jadi ini nih ibarat kata si Atta Halilintar itu tuh melewati sebuah readernya. Nah, reader ini kan bakal terpasang di setiap tempat ya, dan setiap tiang listrik. Berarti kalau dia setiap lewat, nah, dia terdeteksi moving target, target bergerak. Jadi ini tidak menggunakan baterai, cuman karena si pembacanya ini banyak tempatnya, di setiap tempat ada. Nah, dan di readernya ini nih sudah mempunyai koordinat masing-masing, maka bisa disimpulkan bahwa chip ini bisa digunakan untuk GPS abadi tanpa menggunakan baterai. Apakah ini sebuah bahaya? Oke, ini kan Atta Halilintar. Kita coba Deddy Corbuzier ya. Kita change target. Change target. Oke, kita ketik D. Nah, di sini ada Deddy Corbuzier. Nah, target is Deddy Corbuzier. Nah, sekarang Om Deddy ini sedang sama ini ya, anaknya ya, sedang ada di jalan. Di mana nih? Di Amerika Serikat. Oke. Nah, si Om Deddy kan tidak terbuka tadi chipnya. Oke, kita tes ya. Ketika Om Deddy terscan reader, moving target. Moving target. Target bergerak. Jadi si Deddy Corbuzier itu dia terscan di beberapa tiang, yang tiang itu mempunyai koordinat. Berarti bisa disimpulkan sekali kan bahwa chip ini nih sebagai GPS abadi tanpa menggunakan baterai. Sebegitu ngerinya ya teknologi sekarang ini. Saya membuat parodinya saja ya. Jadi tidak sebegitu mirip dengan si Bill Gates, karena Bill Gates itu terlalu kecil chipnya. Saya ya karena adanya seperti ini, jadi saya memparodikannya seperti ini. Kira-kira seperti itu teknologinya si Bill Gates yang akan datang. Dan tidak lupa juga ketika kita terscan, itu tidak hanya pada hari itu juga kita tahu si Om Deddy ini berkata dia di Amerika. Ternyata di sini saya sudah membuat juga tentang location history, jadi dia sudah kemana aja nih. Location history. Nih, kayak contoh nih, Deddy Corbuzier. Dia sekarang ada di Amerika Serikat. Nah, sebelumnya dia di mana? Sebelumnya dia ada di Amerika juga. Cuman dia di Las Vegas yang sekarang, kalau kemarin di Brooklyn Break, di jembatan Brooklyn ya.
Jadi sudah terrecord, dia punya record. About me. Yang perlu dipahami itu adalah si kekurangan dan kelebihannya tadi tentang chip Bill Gates ini. Teknologi ini bakal seperti itu. Jadi untuk konten ini hanya untuk edukasi, jadi dilarang untuk menghujat ya. Jadi intinya teman-teman, kalau teman-teman pengen buat seperti ini ya buat sendiri gitu. Intinya kalian sudah punya ide seperti ini, kalau kalian pengen buat ya tinggal buat sendiri gitu. Kalau mau minta filenya, saya mohon maaf tidak bisa ngasih karena ya ini sebagai konten parodi aja sih, jangan dibikin terlalu ini ya. Jadi ini sebagai konten informasi untuk kalian-kalian semua bahwa si chip ini bakal seperti ini ke depannya gitu. Seperti ya ini riset saya sih sebenarnya. Jadi riset saya yang saya temukan seperti ini. Jadi mungkin seperti ini yang bisa disampaikan di saya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pembahasannya. Jika Anda mempunyai ide lain mengenai project ini, kekurangan atau kelebihannya itu, boleh dong di-share di komentar. Karena kita juga punya keterbatasan ide ya. Maksudnya yang saya jelaskan ini adalah tentang riset saya sendiri. Jadi ketika Anda mempunyai ide sendiri, tolong bagikan ke kami ya, ke komentar, tulis di komentar di bawah supaya kami juga bisa tahu, dan kedepannya kami juga akan membuat konten mengenai komentar-komentar Anda atau ide-ide baru yang telah Anda ketik di komentar. Itu nanti kita akan membuat video selanjutnya, yaitu membahas tentang komentar-komentar. Atau setelah kalian melihat video ini, kalian silahkan komentar tentang ide kalian atau gagasan kalian atau apapun lah itu, tolong sampaikan di komentar. Nah, kedepannya nanti saya akan membuat konten mengenai reaksi Anda setelah melihat video ini, dan baik buruknya komentar Anda akan kami sampaikan juga, akan kami bahas bersama Pak Raju ya. Ada di belakang nih Pak Raju, dia balik layar, dia nggak mau di depan sekarang. Kalau kedepannya nanti kita akan ajak dia, oke? Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and share supaya channel ini kedepannya lebih bagus lagi dan lebih baik lagi, supaya teknologinya lebih di-upgrade lagi. Kalau kalian mempunyai teknologi apa yang masih di awang-awang, atau tulis di komentar. Siapa tahu ide Anda bisa saya pakai, bisa saya coba di rumah, riset sendiri. Saya akan riset ide Anda kalau saya ada waktu dan saya ada alatnya, itu yang terpenting ya. Oke, sebelum saya tutup, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk Anda, yaitu tentang topik kita ya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda menerima teknologi ini dengan alasan kelebihan tadi, atau Anda menolak teknologi ini dengan alasan kekurangan tadi? Dan itu juga ditulis di komentar ya. Saya tunggu reaksi Anda semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are anonymous. We are legion.